Jatuh cinta adalah sesuatu yang pastinya pernah dialami semua orang di sepanjang hidup mereka. Ketika kamu menjalin hubungan asmara dengan seseorang, kamu akan mulai menyadari bahwa mencintai pasanganmu bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Namun, yang sebenarnya sulit adalah mempertahankan hubungan kalian agar tetap langgeng dan bahagia. Setiap hubungan percintaan itu berbeda-beda, dan itulah alasan mengapa kamu terkadang merasa kesusahan dalam menjalaninya. Perlu diingat bahwa kamu tidak selalu bisa membangun ikatan cinta yang kuat dengan pasanganmu yang sekarang jika kamu terus-menerus menggunakan taktik atau pendekatan yang dulunya pernah kamu gunakan dengan mantanmu di masa lalu. Pada umumnya, ada 5 fase dalam hubungan percintaan yang biasanya akan dialami oleh setiap pasangan. Bagaimana caramu dalam menyikapi dan mengatasi rintangan-rintangan yang ada di setiap fase akan memengaruhi keberlangsungan hubunganmu. Satu, fase romantis. Ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, sulit bagi kita untuk melihat sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri mereka. Kita begitu terbutakan oleh rasa kagum yang kita miliki terhadap mereka, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang salah dengan mereka. Sementara kita memandang pasangan kita sebagai sosok yang sempurna, mereka juga melihat kita dengan cara yang sama. Tetapi, sayangnya rasa kagum ini tidak akan bertahan selamanya dan biasanya, fase ini tidak berlangsung lebih dari 2 tahun. Nah, sekarang, mari kita membahas lebih dalam tentang fase romantis ini dan melihatnya melalui kacamata evolusi manusia. Saat umat manusia berkembang, semesta ingin menciptakan sesuatu untuk memastikan agar spesies kita tidak punah dan alhasil, manusia dilahirkan dengan organ reproduksi dan proses berpikir yang berfungsi untuk mengkomunikasikan perasaan kita satu sama lain. Seiring berjalannya waktu dan alam terus beradaptasi, manusia akhirnya membentuk perasaan yang sekarang kita sebut sebagai cinta. Hal itu memungkinkan kita untuk menjadi terikat satu sama lain dan membentuk hubungan yang mesra. Ketika kita jatuh cinta, kita cenderung mencintai seseorang yang sangat tidak kompatibel dengan diri kita, terutama dari segi sifat dan kepribadian. Tetapi, mengapa semesta membuat kita jatuh cinta dengan seseorang yang demikian? Nah, biasanya, kita jatuh cinta dengan seseorang yang memiliki karakter yang berlawanan dengan diri kita, agar kita bisa merasa dilengkapi layaknya sebuah potongan puzzle yang kehilangan kepingannya. Memang, kita mungkin sering bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi, tetapi, semesta menginginkan demikian dan akan memastikan agar kita jatuh cinta dengan mereka dengan membuat otak kita melepaskan hormon perasaan nyaman yaitu dopamin, oksitosin, vasopresin, dan serotonin. Hormon-hormon tersebut mengaktifkan proses biokimia yang membebaskan kita dari rasa stres dan membuat kita tergila-gila dengan seseorang. Karena alasan itulah, sangat sulit bagi kita untuk dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri pasangan kita. Selain itu, hormon-hormon itu juga membuat kita menyembunyikan kekurangan-kekurangan kita dan mendorong kita untuk melakukan apapun yang kita bisa demi menjaga keromantisan dalam hubungan yang kita jalani. Meskipun kita tidak benar-benar berbohong kepada pasangan kita menggunakan topeng untuk menutupi sifat asli kita yang sebenarnya. Melepaskan topeng itu dan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya dapat membuat pasangan kita untuk menjauh atau bahkan pergi. Jadi, itulah alasan mengapa kita tetap memakainya sepanjang waktu. Mengetahui hal ini, agar kamu dapat terhindarkan dari argumen yang besar atau rasa bingung dengan pasanganmu, kamu bisa mencoba untuk mengangkat topik pembicaraan yang sedikit mendalam, seperti kapan kalian akan menikah atau apakah kalian ingin memiliki anak atau tidak. Meskipun fase romantis ini membuat segalanya tampak indah dan baik-baik saja, suatu saat nanti, itu pasti akan menghilang. Begitu itu terjadi, kamu akan mulai menyadari bahwa pasanganmu adalah orang yang paling tidak cocok dengan dirimu di antara semua orang yang ada di dunia ini. Hal ini cenderung terjadi ketika kamu atau pasanganmu mulai khawatir tentang keterikatan seumur hidup yang akan terjadi di saat kalian membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya seperti bertunangan atau tinggal bersama setelah menikah. Fase 2, fase perebutan kekuasaan. Ketika kita memikirkan tentang hubungan percintaan, kita cenderung memikirkan romansa sempurna yang penuh dengan kebahagiaan seperti yang kita lihat di film-film atau yang kita baca di novel-novel.
Hal ini menyebabkan kita untuk berasumsi bahwa hubungan yang kita jalani sekarang tidak akan pernah sempurna, kecuali itu identik dengan apa yang telah kita lihat atau bayangkan. Fase ini adalah fase di mana terjadi banyak konflik, ketegangan, dan rasa sakit di antara kedua pasangan, karena fakta bahwa cinta sempurna yang dulu pernah kamu rasakan telah hancur di depan matamu. Terkadang, kita mengganti rasa cinta yang hilang dengan amarah, yang pada akhirnya menyebabkan lebih banyak masalah. Kita berhenti fokus pada apa yang dulunya membuat pasangan kita tampak begitu sempurna, dan mulai melihat keburukan-keburukan mereka yang membuat kita merasa muak. Ketika sepasang kekasih sedang melewati fase ini dalam hubungan mereka, salah satu dari mereka biasanya akan menarik diri. Mereka merasa dikhianati karena pasangannya telah berubah menjadi seseorang yang benar-benar berbeda 180 derajat dari seseorang yang dulunya pernah mereka cintai. Ketika salah satu pasangan melakukan ini, pasangan yang lain akan membujuk mereka dan meminta agar diberikan perhatian, sambil merasa takut dijauhi dan diabaikan. Meskipun fase ini biasanya sangat menyulitkan bagi kebanyakan pasangan, itu juga memberikanmu kesempatan untuk melihat ke dalam dirimu sendiri dan membangun kemandirian dalam hubungan yang kamu jalani. Tetapi, terkadang fase ini sangat melelahkan batin bagi sebagian orang dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menyerah di tahap ini. Karena itulah, kebanyakan perceraian biasanya terjadi di fase ini. Fase 3, fase stabilitas. Jika kamu dan pasanganmu sudah mengetahui cara yang tepat untuk saling mengkomunikasikan masalah kalian masing-masing, maka kamu sudah masuk di fase ini. Setelah berhasil melewati berbagai rintangan dan kesulitan di tengah jalan, rasa cinta di antara kamu dan pasanganmu akan semakin mendalam dan hubungan kalian akan menjadi lebih harmonis dari yang sebelumnya. Meskipun pada awalnya kamu mungkin mencoba untuk mengubah pasanganmu, kamu sekarang menyadari bahwa kamu memang tidak bisa melakukannya. Kamu mulai menerima mereka apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangan mereka dan bersedia untuk berkompromi. Walaupun sebagian besar orang ingin selamanya berada dalam situasi tersebut, hal itu dapat membuat mereka menjadi bosan dengan hubungan yang mereka jalani. Setelah beberapa saat, kamu mungkin mulai menyadari bahwa rasa cintamu semakin memudar, dan merasa kalau kamu membutuhkan sesuatu yang istimewa untuk menjaganya agar tetap hidup. Pasangan biasanya menyelesaikan masalah ini dengan menciptakan pengalaman baru bersama-sama dan mempertahankan rasa berpetualang dalam hubungan mereka. Fase 4, fase komitmen. Dalam hal percintaan, orang-orang sering mengaitkan komitmen dengan pernikahan, meskipun pada kenyataannya fase ini tidak selalu mewakili hal tersebut. Sementara banyak pasangan yang melakukan kesalahan dengan menikah di saat mereka masih berada dalam fase romantis, ini adalah fase di mana kamu dan pasanganmu benar-benar sudah siap untuk menikah. Ketika kamu dan pasanganmu sampai di fase ini, kalian berdua telah menyadari bahwa kalian tidak hanya saling membutuhkan, tetapi juga saling menginginkan satu sama lain. Kamu telah menyadari bahwa kamu dan pasanganmu masing-masing memiliki kekurangan dan tidak ada yang sempurna di antara kalian. Tetapi, meskipun kalian saling mengetahui kelemahan masing-masing, kalian masih tetap ingin bersama dan kalian akan tenggelam dalam cinta yang seimbang dan penuh dengan petualangan. Namun, di tahap ini, karena terlalu mencintai pasangannya, banyak orang yang mengorbankan tujuan hidup mereka demi menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasangan mereka. Memang, itu bukanlah hal yang sepenuhnya salah untuk dilakukan, tetapi, akan lebih baik jika kamu dan pasanganmu saling menceritakan impian kalian masing-masing sehingga kalian bisa saling mendukung dan menyemangati satu sama lain. Fase 5, fase kebahagiaan. Setelah kamu mencapai fase ini, kamu dan pasanganmu menjadi sadar akan cinta dan kasih sayang kalian terhadap satu sama lain. Karena semesta telah memberikanmu kehidupan dan kemampuan untuk menciptakan pengalaman-pengalaman yang membahagiakan bersama dengan pasanganmu, itu sekarang memintamu untuk memberi kembali. Banyak pasangan yang memutuskan untuk memberi kembali kepada masyarakat dengan cara berdonasi ke yayasan amal, menjadi sukarelawan di komunitas mereka, atau memulai bisnis keluarga kecil-kecilan. Tetapi, meskipun kamu sudah merasa bahagia di fase ini, kamu harus tetap berkomitmen untuk menjaga hubunganmu agar tidak timbul masalah yang tak terduga. Meskipun menjalani hubungan percintaan terkadang menyulitkan, sangat penting untuk mempelajari bagaimana cara untuk menangani masalah yang timbul secara efektif. Ketahuilah bahwa jatuh cinta bukanlah sesuatu yang selalu terjadi setiap saat.
Ketika kamu mengetahui fase mana yang sekarang sedang kamu lalui bersama pasanganmu, akan lebih mudah untuk menghadapinya dengan tepat. Secara keseluruhan, jika kamu ingin memiliki hubungan yang sehat, langgeng dan bahagia, kamu harus berusaha keras untuk menjaga serta memeliharanya.